Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilis Anggraini dengan NIM 20102080003. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan pendidikan Islam dan hubungannya dengan pendidikan nasional. Kedudukan pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional pada 3 hal, yaitu: pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga; kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan Islam sebagai lembaga. Di dalam pendidikan Islam sebagai lembaga dibagi menjadi 5, yaitu: pertama, lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal dibagi menjadi: A. Pendidikan dasar, seperti sekolah dasar SD; B. Pendidikan menengah, seperti sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah ke atas SMA atau madrasah aliyah; dan C. Pendidikan tinggi, seperti politeknik, akademis, institut, atau universitas. Dan kedua, lembaga pendidikan non-formal, seperti lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Ketiga, lembaga pendidikan informal. Lembaga pendidikan informal yaitu pendidikan yang ada di lingkungan keluarga dan kegiatan belajar yang dilakukan secara mandiri. Secara mandiri di sini yaitu dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara manual. Keempat, pendidikan anak usia dini seperti Raudatul Atfal atau RA. Dan kelima, pendidikan keagamaan. Selanjutnya, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran terdapat pada madrasah dan juga sekolah umum. Kalau pada madrasah seperti akidah akhlak, fikih, SKI, atau sejarah kebudayaan Islam dan Al-Quran hadis. Sedangkan pada sekolah umum yang sering kita ketemui yaitu mata pelajaran pendidikan agama Islam yang terdapat pada sekolah umumnya. Kemudian, pendidikan Islam sebagai nilai. Pendidikan Islam sebagai nilai artinya bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam pendidikan Islam ini tersirat atau terdapat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, atau dengan kata lain bahwa pendidikan Islam ini memiliki nilai-nilai dan juga terdapat atau tersirat di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu terdapat tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan nasional. Dan ketika kita mengingat kepada tujuan pendidikan sebagaimana yang tertuang di dalam tujuan pendidikan nasional terhadap pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam sendiri ialah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan tersebut, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan dari pendidikan Islam, terdapat kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transcendental ukhrawi dan juga dimensi duniawi material. Problem pendidikan Islam di Indonesia. Problem pendidikan Islam di Indonesia ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama, pendidikan. Masalah yang terdapat pada pendidikan ini ialah lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia memiliki kekurangan tenaga pendidikan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena itu, berbagai persoalan yang menyangkut ketenagaan ini harus dapat dicarikan solusinya dengan segera. Yang kedua adalah kurikulum. Ada beberapa persoalan berkenaan dengan kurikulum. Pertama, beban kurikulum pada lembaga-lembaga pendidikan Islam lebih berat dari lembaga pendidikan lainnya, sebab ada keinginan agar peserta didik dapat memiliki bekal ilmu, pengetahuan umum dan agama secara seimbang. Kedua, isi kurikulumnya ialah agar dapat membentuk manusia profesional guna memiliki keterampilan tertentu sebagai bekal untuk memasuki dunia kerja. Ketiga, sarana dan fasilitas. Masalah yang terdapat pada sarana dan fasilitas ini disebabkan karena sumber dana yang terbatas,
maka kelengkapan sarana dan fasilitas pun terbatas pula. Masih banyak ditemukan lembaga-lembaga pendidikan Islam pesantren, sekolah, dan madrasah. Sarana dan fasilitas yang sangat minim, keterbatasan sarana ini pun juga berpengaruh kepada pembentukan manusia yang berkualitas. Keempat, struktural dan kultural. Secara struktural, lembaga-lembaga pendidikan Islam berada di bawah naungan Departemen Agama. Disebabkan karena hambatan struktural, maka dari segi pendanaan terdapat perbedaan antara lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama dan lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. Dampaknya berpengaruh kepada kualitas pendidikan tersebut. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan, karena keduanya mempunyai hubungan yang sangat amat erat. Suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia serta eksistensi bangsa Indonesia sendiri khususnya, baik dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan hingga perkembangan masa depan. Dan dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai, jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum yang wajib harus diberikan. Jika pendidikan agama Islam ini tidak diberikan, berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan pernah tercapai secara maksimal. Karena ada sebagian siswa khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu tidak bisa mendapatkan pendidikan agama Islam. Karena itu, kehadiran guru pendidikan agama Islam yang profesional sangat amat dibutuhkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.